Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat taufik hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan dalam rangka hari ini pemberian kisi-kisi terkait ekonomi pembangunan. Secara harfiah, ekonomi pembangunan berarti revolusi ekonomi, di mana ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu yang mempelajari dari dan menganalisa proses masa-masa pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih baik. Hal tersebut akan sangat berjalan dengan tujuan pada ekonomi pembangunan merupakan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan harapan mencapai kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan per kapitanya. Sedangkan pembangunan ekonomi menurut Mayer adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut atau mutlak tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Nah, kali ini saya akan memberikan kisi-kisi di mana terkait UTS yang akan dilaksanakan minggu ini. Yang pertama adalah kelas ekonomi pembangunan 2A5 pagi yang akan diselenggarakan nanti di hari Jumat ini. Jadi dalam kisi-kisi ini silakan kerjakan di rumah di kertas selembar dan nanti bisa dipelajari dan nanti akan bisa menjadi rujukan untuk UTS di minggu ini. Nah, soalnya ada 5, namun satu soal sudah saya up di media sosial yang sudah kalian jawab, berarti tinggal 4 soal yang bisa kalian kerjakan di rumah dan bisa dipelajarin dan mudah-mudahan nanti akan bisa membantu ketika kalian mengikuti UTS tersebut. Nah, pertama, jelaskan elemen penting pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, kalian diminta untuk menjelaskan apa sih elemen-elemen penting dalam segi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Yang kedua, Anda disuruh minta apa sih ciri-ciri negara sedang berkembang. Nah, artinya dengan menyebutkan dan menjelaskan apa saja ciri-ciri negara sedang berkembang, minimal 3 buah cirinya, selebihnya bisa diberikan secara example aja. Sedangkan yang ketiga, Anda disuruh menjelaskan paradigma pembangunan ekonomi yang Anda ketahui di mana pada negara sedang berkembang. Keempat, Anda disuruh menjelaskan teori pertumbuhan menurut Adam Smith dan teori Schumpeter, apa bedanya kedua teori tersebut, dan berikan contohnya. Terima kasih untuk 2A5, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kisi-kisi di mana untuk kelas 2A4. Kalau tadi adalah sebelumnya ada 2A5, di sini ada 2A4. Saya akan juga sama dengan menjelaskan dengan 4 item, karena satunya sudah saya up di media sosial yang sudah kalian kerjakan, berarti tinggal 4 soal. Yang pertama, kalian disuruh menjelaskan apa aja sih klasifikasi negara sedang berkembang menurut International Monetary Fund atau IMF. Anda disuruh menjelaskan atau menyebutkan dari IMF itu tadi di mana klasifikasi negara sedang berkembang. Nah, soal keduanya, Anda disuruh menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter dan Adam Smith, apa perbedaan keduanya dan berikan contohnya. Sedangkan yang ketiga, Anda disuruh menjelaskan apa sih paradigma pembangunan ekonomi ini yang Anda ketahui selama ini atau yang sudah dijelaskan. Sedangkan keempat, Anda diminta menjelaskan beberapa indikator pembangunan ekonomi yang cocok diimplementasikan di negara sedang berkembang. Artinya dari beberapa itu Anda diminta untuk bisa mengimplementasikan indikator apa aja sih yang penting dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kisi-kisi kepada kelas 2B siang dengan mata kuliah ekonomi pembangunan. Sama dengan prospek 4 soal yang bisa dikerjakan di rumah dengan menjawab di kertas selembar dan bisa nanti
dikumpulkan saat UTS dan bisa dipelajari sebelum kalian menjalankannya. Nah, di sini kalian diminta untuk menjelaskan apa sih dari dampak positif dan negatif dari pembangunan nasional bagi negara sedang berkembang. Jadi dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Yang kedua, jelaskan paradigma pembangunan ekonomi yang Anda ketahui. Ketiga, Anda disuruh menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dan Schumpeter, apa beda kedua tersebut, dan berikan contohnya. Sedangkan untuk yang keempat, Anda diminta menjelaskan klasifikasi negara berkembang menurut World Bank. Itu aja, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan kisi-kisi di mana untuk kelas 2C sore terkait mata kuliah ekonomi pembangunan, sama dengan beberapa soal yang bisa Anda kerjakan di kertas lembar dan saat UTS nanti bisa dikumpulkan, artinya dan bisa dipelajari sebelum dikumpulkan, dan semoga bisa membantu nanti di saat kalian mengerjakan soal UTS. Yang pertama, Anda disuruh meminta menjelaskan apa sih ciri-ciri negara berkembang dan berikan contohnya, beberapa minimal 3. Yang kedua, Anda diminta untuk menjelaskan paradigma pembangunan ekonomi yang Anda ketahui. Yang ketiga, Anda diminta tahapan problem yang sering muncul di negara sedang berkembang. Apa aja tahapan-tahap problem yang sering muncul di negara berkembang. Yang keempat, Anda bisa menjelaskan apa teori Schumpeter dan Adam Smith, apa kebedaan keduanya, dan berikan contohnya. Itu adalah beberapa yang bisa Anda kerjakan, karena satu soalnya sudah dijawab sebelumnya di media sosial. Jadi kalau Anda belum mengerjakannya, berarti silakan dikerjakan dulu untuk bisa membantu dari nilai UTS-nya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kisi-kisi pada MK Komunikasi Bisnis. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan sedikit di mana tentang komunikasi bisnis itu sendiri. Kehidupan sehari-hari, seseorang berkomunikasi dengan sesamanya melalui berbagai media komunikasi yang berbentuk elektronik maupun media elektronik. Media elektronik yang lazim dikenal dengan masyarakat awam diantaranya adalah bahasa isyarat, surat menyurat, serta kabar, koran, majalah, dan tabloid. Sedangkan media komunikasi elektronik saat ini diantaranya adalah media audiovisual, televisi, radio panggilan, pager, internet, website, dan email, telekonferensi, video conference, telepon biasanya, flex line, dan telepon genggam, seluler, handphone. Di dunia bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, dan besar, orang-orang yang ada dalam organisasi bisnis, pelaku bisnis, tak dapat lepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karenanya, bagi mereka komunikasi merupakan faktor yang sangat penting bagi mencapai tujuan organisasi. Mereka dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik yang tradisional maupun modern, sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bisnis. Seorang pemimpin dapat memberikan perintah kerja atau tugas kepada bawahannya melalui lisan maupun tulisan. Perintah kerja yang disampaikan oleh pimpinan secara lisan, misalnya menyampaikan pesan bisnis melalui telepon, radio panggilan, rapat-rapat meeting, briefing, dan sejenisnya. Sedangkan penyampaian pesan-pesan bisnis secara tertulis antara lain dapat berupa rangkuman rapat, laporan kerja, memo, surat tugas kerja, surat perjanjian kontrak, serta surat pesan barang, surat aduan, klaim, surat edaran umum, serta kontrak kerja sama atau surat balasan atau tanggapan. Nah, beberapa tadilah yang bisa sedikit gambaran untuk bisa menjelaskan bagaimana sebuah komunikasi itu sangat penting dalam menggunakan baik itu bisnis maupun tidak bisnis. Artinya seseorang tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik, di mana untuk bisa menjelaskan tentang apa sih yang berkaitan dengan komunikasi bisnis itu. Nah, di sini saya akan memberikan kisi-kisi sama dengan mata kuliah lainnya. Ada 4 soal yang bisa dikerjakan di rumah dengan menjawab di kertas lembar, dan nanti bisa kalian Anda pelajari dan bisa dibawa saat UTS berlangsung dan nanti dikumpulkan sebelum UTS berlangsung. Pertama, soal pertama saya diminta Anda menjelaskan bagaimana cara meningkatkan komunikasi baik lokal maupun lintas budaya. Nah, yang kedua, Anda diminta untuk memberikan contoh bentuk komunikasi yang memunculkan kesalahpahaman.
Sedangkan yang ketiga, Anda diberikan contoh proses komunikasi dengan rekan Anda di dalam kampus, organisasi, ataupun lainnya yang memunculkan kesepakatan ataupun kesalahpahaman. Jadi dua perspektif yang bisa dikaji, artinya bisa memberikan contoh baik secara positif, timbul kesepakatan, ataupun negatif dalam bentuk kesalahpahaman. Sedangkan soal terakhir, Anda jelaskan, berikan contoh komunikasi bisnis dalam lingkup bisnis yang berlangsung. Nah itu. Terus yang terakhir, Anda sudah mengerjakan soal di media sosial, berarti Anda sudah mengerjakan soal dengan baik. Artinya itu dari beberapa poin yang bisa dikerjakan. Terima kasih. Dan mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia itu sangat bermanfaat atau berguna untuk sebuah organisasi dalam pengelolaan tenaga kerja baik karyawan maupun pegawai. Di dalam pengembangan sumber daya manusia, sangat penting suatu organisasi untuk dapat membina, memberdayakan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Artinya dia bisa membackup baik secara internal maupun eksternal di dalam pencapaian-pencapaian organisasi tersebut. Artinya, itu yang menjadikan poin bagaimana suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan 4 soal juga untuk kelas manajemen 6B siang. Artinya dengan 4 soal, yang satu soal sudah di-up kepada media sosial yang sudah dilakukan. Yang pertama, jelaskan berdasarkan teori Maslow, hierarchy of needs di dalam pengembangan sumber daya manusia. Artinya, apa sih menurut Maslow hierarki kebutuhan itu sendiri yang didasarkan manusia mau bekerja di dalam suatu organisasi. Yang kedua, jelaskan keterkaitan antara skill dan training skill. Apa sih keterkaitan keduanya? Yang ketiga, jelaskan bagaimana melakukan organizational development. Artinya pengembangan di dalam organisasi itu gimana caranya. Yang terakhir, jelaskan kelemahan yang timbul di dalam organisasi dari sisi eksternal dan dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu yang bisa dikerjakan, sama instruksinya artinya bisa dikerjakan di kertas lembar dan nanti bisa dibawa saat UTS. Nah, untuk yang kelas selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia di kelas 6B 6A1. Artinya, untuk pengembangan sumber daya manusia di 6B-A1, artinya saya minta untuk bisa mengerjakan beberapa item yang menjelaskan tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia baik dari sisi internalnya. Kalau di kelas B siang itu dari sisi eksternal, kelas B A1 jelaskan kelemahan yang timbul di dalam organisasi dari sisi eksternal dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu untuk kelas 6A1. Dan kedua, jelaskan berdasarkan hierarchy of needs di dalam pengembangan sumber daya manusia menurut Maslow. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan antara skill, technical, training di dalam organisasi tersendiri. Gitu. Dan berikan contohnya. Yang keempat, jelaskan bagaimana melakukan organizational development di dalam suatu organisasi. Anda tinggal memberikan contoh apa yang bisa dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia itu tersebut. Nah, soal yang selanjutnya yang saya akan berikan di mana untuk kelas 2A6 di mana yang UTS-nya akan berlangsung pada minggu depan, di mana kisi-kisinya saya up di paling terakhir karena di dalam pengembangan ekonomi pembangunan artinya urutan di mana soal yang akan dijawab bisa dikerjakan di kertas lembar dan nanti bisa dibawa di saat UTS berlangsung dan bisa dikumpulkan, namun bisa dipelajari sebelum kalian mengumpulkan tugas tersebut. Soal pertama, Anda diminta untuk menjelaskan teori pertumbuhan menurut Adam Smith dan teori Schumpeter. Apa beda kedua tersebut? Berikan contohnya. Terus jelaskan karakteristik negara berkembang menurut Todaro. Yang ketiga,
jelaskan paradigma pembangunan ekonomi yang Anda ketahui, yang sudah saya jelaskan, ataupun di beberapa modul yang sudah saya berikan. Yang keempat, jelaskan tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang dan berikan contohnya. Dengan satu soalnya sudah saya up di media sosial, bisa dikerjakan. Jika Anda sudah mengerjakan, berarti Anda sudah mendapatkan poin 1, artinya 20% sudah terjawab. Tinggal memenuhi beberapa poin dengan 4 soal tadi. Nah, demikianlah kisi-kisi yang bisa saya berikan. Artinya, Anda bisa pelajari dan bisa dikerjakan di rumah dengan kertas lembar dan nanti bisa dibawa saat UTS berlangsung dan bisa dikumpulkan. Dan artinya sebelum dikumpulkan Anda bisa pelajarin dahulu di rumah atau saat ini, sehingga Anda punya waktu untuk bisa memahami bagaimana teoritis baik segi ekonomi pembangunan, komunikasi bisnis maupun pengembangan sumber daya manusia. Dan semoga bisa membantu. Artinya secara clear nanti tidak ada yang buka buku atau kerjasama dalam bentuk apapun di saat UTS berlangsung, namun kalian sudah memahami dan menguasai semua konsep masing-masing dan semoga bisa bermanfaat. Dan saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.